di YouTube channel Tata Dana Consulting. Kali ini kita akan membahas mengenai deposito. Apa itu deposito? Deposito adalah salah satu produk simpanan dari bank. Jadi kita bisa memiliki deposito dengan datang ke bank untuk menabung sejumlah dana tertentu, ya. Tapi ada kelebihannya dan kekurangannya. Nanti kita akan bahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari deposito. Bagaimana sih sebenarnya deposito itu? Berbeda dengan tabungan yang bisa ditambah setiap saat, ditarik setiap saat. Deposito memiliki keterbatasan tertentu. Misalnya, dalam waktu 1 bulan kita menabung di deposito, maka dalam 1 bulan kita tidak bisa menarik dananya sama sekali. Begitu juga dengan dana simpanan, ada sejumlah tertentu, misalnya minimal 1 juta atau 2 juta yang bisa ditempatkan di deposito. Setelah itu periode waktu tertentu bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Barulah setelah 1 bulan atau setelah 3 bulan misalnya kita memilih periode tersebut, baru kita bisa cairkan dananya. Apa yang kita terima bisa dalam bentuk biliet, bisa juga dalam bentuk catatan khusus di bank bahwa kita memiliki deposito di bank tertentu dengan jumlah dan periode tertentu. Oke, masing-masing produk keuangan tentu ada keuntungan dan kekurangannya, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, apa kelebihan dari deposito? Kelebihannya adalah dana kita disimpan dan tidak bisa dicairkan. Apakah itu menjadi kelebihan atau kekurangan? Kita melihatnya secara dua sisi ya. Kalau kelebihan artinya kita tidak bisa narik nih, jadi kita tidak bisa memboikot tabungan kita sendiri selama 6 bulan misalnya, jadi aman selama 6 bulan. Tapi ada kekurangannya, karena dalam waktu 6 bulan itu kita tidak bisa cairkan. Kalau ada kebutuhan mendadak, maka kita perlu datang ke bank atau kita bisa bilang untuk menstop deposito kita. Nah, ketika kita memutuskan untuk berhenti di tengah jalan, biasanya ada penalti yang dikenakan oleh bank. Tapi ada beberapa bank yang memberikan tidak ada penalti, artinya kita bisa menstop setiap saat tanpa ada penalti. Pastikan syarat-syarat dan ketentuan itu kita pahami dulu sebelum kita memilih deposito supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi kelebihan dari deposito? Karena dana kita ditahan, bukan ditahan sih istilahnya, disimpan dalam periode tertentu oleh bank, bank juga memberikan bunga yang lebih tinggi dari tabungan. Ya, jadi tabungan dan deposito bisa memiliki perbedaan antara 1, 2, atau 3%. Kan lumayan jauh lebih tinggi ya dari bunga tabungan yang kita dapat. Karena apa? Karena kita tidak bisa menariknya setiap waktu. Itu adalah kelebihan dari deposito. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Likuiditasnya kurang. Ya kan, tadi seperti kita udah bahas, kita nggak bisa mencairkan setiap waktu. Sehingga kalau kita butuh, maka kita perlu effort mengajukan ke bank untuk untuk berhenti di tengah jalan, dan juga kadang ada penalti yang dikenakan oleh bank. Itu adalah kekurangan dari deposito. Deposito adalah produk simpanan yang tidak bisa diambil dalam periode waktu tertentu atau tidak bisa dicairkan. Nah, sebenarnya berapa lama sih periode waktu yang kita bisa tempatkan dana kita di bank dalam bentuk produk deposito? Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Bahkan ada yang 2 tahun. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya, saya mau hanya 1 bulan. Boleh, kita tinggal bilang ke bank untuk bisa membuat deposito dalam waktu 1 bulan. Tapi, kalau kita berpikir bahwa sebenarnya saya nggak membutuhkan dananya dalam waktu 6 bulan, saya bisa simpan dalam jumlah yang lebih panjang. Jadi kita bisa mengajukan ke bank untuk menyimpan dalam waktu 6 bulan misalnya. Jadi kita tidak bersusah payah 1 bulan untuk diputar lagi gitu ya. Nah, apakah kita bisa membuat yang 1 bulan itu secara otomatis diperpanjang? Bisa, namanya automatic rollover ya, ARO. Jadi kita bisa bilang ke pihak bank bahwa saya mau periodenya 1 bulan, tapi secara otomatis uang atau bunga yang saya dapat setiap bulannya langsung diputar secara otomatis, diperpanjang untuk bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya.
Kalau kita berasumsi bahwa saya nggak mau yang seperti itu, saya mau bikinnya yang 6 bulan saja langsung, itu silahkan. Nah, masing-masing periode yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan memiliki bunga yang berbeda. Sesuaikan dengan kebutuhan dari kamu dan sesuaikan dengan penawaran bank saat ini. Bisa jadi yang 1 bulan bunganya lebih rendah, atau pada waktu tertentu bisa jadi yang 1 bulan justru bunganya lebih tinggi. Jadi pastikan kamu cek dulu berapa ya bunga dari periode waktu tertentu tersebut supaya kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Deposito bisa digunakan untuk tujuan keuangan apa saja, biasanya untuk tujuan keuangan jangka pendek ya, untuk maksimal 1 tahun. Dimana kita berencana tahun depan akan menggunakan dana ini untuk jalan-jalan. Kita berencana untuk menggunakan dana ini untuk uang sekolah. Kita berencana menggunakan dana ini untuk untuk kebutuhan lainnya dalam waktu pendek. Tapi dalam periode waktu tertentu memang kita tidak berencana untuk menggunakan dananya. Nah, deposito menjadi pilihan yang tepat ketika kamu memiliki tujuan yang jelas di jangka waktu tertentu. Boleh nggak jangka waktu pendek? Nah, pilih sesuai periode yang kamu butuhkan. Ketika kamu berencana untuk 3 bulan, maka pilihlah periode 3 bulan. Ketika kamu berencana 1 tahun, maka pilihlah periode 1 tahun. Nah, tujuan jangka pendek tentu sangat banyak dan berbeda dari masing-masing pribadi. Nah, buat kamu, tujuan jangka pendek apa yang memang kamu ingin capai? Pilihlah deposito untuk bisa mencapai tujuan jangka pendek tanpa diambil uangnya, tanpa diganggu oleh kebutuhan kamu yang lain. Oke, yuk sekarang kita bahas tips kalau kita ingin membuka deposito. Pertama, perhatikan mengenai jangka waktunya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Yang kedua adalah perhatikan syarat dan ketentuan lainnya yang diberikan oleh bank. Misalnya, berapa minimal deposito yang diharuskan oleh bank A? Karena masing-masing bank suka berbeda. Ada yang hanya 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Pastikan bank yang kamu pilih sesuai dengan dana yang kamu punya. Yang ketiga, perhatikan bunga yang diberikan. Karena masing-masing periode memberikan bunga yang berbeda. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan memberikan bunga yang berbeda. Mana yang kamu suka, tinggal kamu pilih. Yang berikutnya, boleh nggak saya punya target 12 bulan tapi saya mau memilih automatic rollover 1 bulan? Bisa saja, kamu bisa memilih periode 1 bulan dan biarkan setiap bulannya deposito kamu automatic rollover dan terus bertambah sampai 1 tahun dan bisa kamu gunakan setelahnya. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Tata Dana Consulting.